kecil hati, tidak perlu takut urusan kalah digugat EU, kita kalah kemudian kita mundur, enggak. Nah, nanti ada babak kedua lagi kita ingin lakukan. Karena apapun yang namanya negara maju itu juga ingin mempertahankan dirinya tetap menjadi negara maju. Hai, apa kabar semua? Jumpa lagi di Gelas Kopi TV. Kali ini Mimin ingin suguhkan segelas berita tak mengenakan kepada teman-teman semua. Kabar buruknya bahwa negara kita saat ini kalah di Mahkamah WTO di Eropa atas gugatan larangan ekspor bahan mentah khususnya biji nikel oleh pemerintah kita ke luar negeri, guys. Gimana ceritanya nih? Simak dan pantau terus guys videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, mohon bantu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Kalau bukan kalian siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Dan jangan lupa sedekah, karena sedekah ladang amal bagi kita semua. Let's see guys. Jalan terjal dan berliku-liku. Di saat menuju reformasi ekonomi Indonesia, terhalang ketika Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, memenangkan kasus yang diajukan oleh Uni Eropa terhadap Indonesia atas kebijakan larangan ekspor biji nikel Oktober lalu. Kekalahan di WTO dikhawatirkan akan menjadi batu sandungan bagi percepatan hilirisasi dan industrialisasi di tanah air. Negara Indonesia yang kaya sumber daya alam ini tentu haruslah mewaspadai setelah puluhan tahun menjadi negara pengekspor barang mentah ke negara-negara Eropa tanpa ada penambahan hasil. Pemerintah sudah mengambil sikap dan kebijakan. Semua sudah dipertimbangkan secara matang. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Jokowi, dengan tegas mengatakan bahwa hilirisasi komoditas tambang harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Menurut Jokowi, hilirisasi menjadi bentuk komitmen pemerintah kita, sehingga Indonesia bukan hanya dikenal sebagai pengekspor bahan mentah saja, alias raw material. Meskipun kita kalah di WTO, kala kita urusan nikel ini, kita digugat oleh Uni Eropa dibawa ke WTO, kita kalah, nggak apa-apa kalah. Saya sampaikan ke Menteri, naik banding, kata beliau. Indonesia kalah dalam gugatan terkait larangan ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah raw material di Organisasi Perdagangan Dunia, WTO. Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo, Jokowi, telah menyiapkan 2 langkah penanggulangan untuk mengatasi persoalan tersebut. Pertama, Indonesia mengajukan gugatan setelah kalah di WTO. Jokowi menegaskan biji nikel tidak boleh diekspor ke negara lain. Sebab, sejak keputusan menghentikan ekspor bahan baku nikel, Indonesia memperoleh pendapatan hingga 300 triliun dari hanya 20 triliun. Mari kita coba untuk tidak mengekspor bahan mentah. Kami telah berinvestasilah untuk menambah nilai, ujarnya. Jadi, karena nikel nilai tambah setelah ekspor komoditas berakhir, meningkat dari 20 triliun menjadi 300 triliun. Neraca perdagangan kita selalu surplus selama 29 bulan, yang selalu negatif selama beberapa dekade, lanjut Jokowi. Eropa terkena dampaknya akibat Indonesia larang ekspor nikel. Menurut Jokowi, saat ini banyak industri pengolahan nikel di Eropa. Karena itu, ketika Indonesia melarang ekspor nikel, negara-negara Eropa terkena imbasnya. Mulai dari penutupan banyak pabrik hingga peningkatan angka pengangguran. Kalau satu negara bertanya, negara lain berhak menggugat karena merasa terganggu. Saya cek kenapa Uni Eropa yang bertanya. Ya benar karena banyak industri di sana, kata Jokowi. Kalau di sini, berarti pasti banyak pengangguran. Di Eropa, banyak pabrik tutup, banyak industri tutup. Tapi kami ingin menjadi negara maju. Kami ingin menciptakan lapangan kerja. Kalau takut digugat, kita tinggalkan. Kita tidak akan menjadi negara maju, lanjutnya. Pada tahun 2021, Uni Eropa mengajukan keluhan kepada WTO tentang kebijakan Indonesia yang melarang ekspor biji nikel. Gugatan Uni Eropa tersebut bermula dari kebijakan pemerintah Indonesia yang melarang ekspor nikel sebagai bahan baku mulai tahun 2020.
Kebijakan ini dinilai melanggar pasal CGATT yang mengatur kewajiban untuk tidak menghambat perdagangan. Pemerintah juga telah memutuskan untuk melawan pengadilan UE atas sengketa komoditas DS 592. Namun, dalam perang melawan Uni Eropa, pemerintah harus memperkuat dan melengkapi argumen yang mereka ajukan ke WTO. Nah, itu dia teman-teman. Apa pendapat kalian soal pemerintah melarang ekspor bahan mentah hasil bumi kita ke luar negeri? Berdasarkan data pemerintah nih guys. Ketika bahan mentah dikirim ke luar negeri malah untungnya sedikit. Dibandingkan dipasok di dalam negeri untungnya malah berlipat ganda. Sebab itulah pemerintah Jokowi menerapkan larangan ekspor bahan mentah ke luar negeri guys. Silahkan baku hantam di ruang komentar guys. Bebas tapi tetap sopan ya demi untuk Indonesia maju. Berikan masukan yang baik dan berisi. Akhir kata Mimin pamit undur diri dari pantauan teman-teman. Terima kasih. Wassalam.